Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wal fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Allah membersamakan kita bersama dengan barisan orang-orang yang solih, yang semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang Allah ridhoi dan Allah kehendaki. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada uswatul hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengusahakan diri ini untuk senantiasa istiqomah dan bersama dengan sunnah-sunnah beliau, dan kita mengharapkan nanti di yaumil qiyamah bisa menjadi hamba Allah yang berhak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini sudah masuk di tanggal 4 bulan Muharram. Tanggal 4 bulan, 4 nomor 3 nih Pak. 4 Pak ya. Tanggal 4 bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Bulan Muharram sebagaimana yang kita tahu merupakan bulan yang Allah muliakan, Allah sanjung di dalam Al-Quran, dan banyak amal-amal soleh yang bisa kita laksanakan pada bulan Muharram. Salah satu amalan yang diandalkan oleh Rasulullah, diandalkan oleh para ulama adalah amalan puasa sunnah di bulan Muharram. Ada puasa sunnah yang istimewa namanya puasa sunnah Asyura yang nanti akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang Rasulullah ketika ditanya su'ila an saumi yauma Asyura, pernah ditanya terkait dengan puasa di hari Asyura. Su'ila an saumi yaumi Asyura, lalu Rasulullah menyebutkan yukaffiru sanah al-madiyah, puasa satu hari di tanggal 10 bulan Muharram itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan ini puasa sunnah di bulan Muharram ini bahkan lebih tua usianya dibandingkan dengan puasa Ramadan Bapak Ibu. Karena puasa Ramadan dilaksanakan, disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, sementara puasa Muharram itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah sudah dilaksanakan. Makanya ketika Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, Rasulullah tetap memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa sunnah Muharram. Kemudian di Madinah ini ada orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi ini kemudian mengatakan, kaum muslimin ikut-ikut kita. Kan kita yang sudah terbiasa melaksanakan puasa tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa? Karena di tanggal tersebut, tanggal 10 bulan Muharram merupakan tanggal di mana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Hari di mana Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Dan Musa itu nabi kami, kata orang-orang Yahudi, orang Bani Israel. Lalu Rasulullah menyebutkan, nahnu ahaqqu minhum bi Musa. Kami kaum muslimin, kita kaum muslimin itu jauh lebih pantas untuk merayakan kemenangannya Nabi Musa dibandingkan dengan Bani Israel, dibandingkan dengan orang Yahudi. Dan Rasul tetap melaksanakan. Setelah itu orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya kaum muslimin ikut-ikut syariatnya orang Yahudi. Lalu Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang berikutnya, in ishtu fil amil muqbil la asumanna tasi.
Demi Allah, seandainya saya masih hidup sampai di tahun yang akan datang, maka saya akan melaksanakan puasa di tanggal yang ke-9. Ternyata ketika Rasulullah menghentikan hadis ini, di tahun berikutnya belum sampai tanggal 9 bulan Muharram, Rasul sampun sedo. Nah, dari sini kemudian para ulama mensunahkan atau menganjurkan kita untuk membersamai puasa tanggal 10 bulan Muharram dengan tanggal 9. Niatnya nopo atau tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelisihi kaum Yahudi yang melaksanakan puasa tanggal 10 saja. Kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, maka kita melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Atau nek boten kersa tanggal 9 atau tanggal 10, jenengan ngelampaui puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Sama, yang penting menyelisih orang Yahudi. Atau panjenengan kalau lebih kuat lagi bisa melaksanakan puasa sebanyak mungkin di bulan Muharram, karena secara umum Rasulullah menyebutkan puasa di bulan Muharram ini puasa yang terbaik. Afdhalus siyami ba'da Ramadan. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan, kata Nabi, adalah puasa yang dikerjakan di Syahrullahil Muharram. Puasa yang dikerjakan pada bulan Muharram. Maka secara umum dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 bulan Muharram, kita memang diminta Nabi untuk memperbanyak amalan puasa dan menjadi salah satu puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah pada tanggal 4 bulan Muharram ini juga, hari ini nanti insya Allah Pondok Pesantren Marhaban akan mewisuda, Bapak Ibu. Akan wisuda, namun undangannya terbatas nih, undangannya terbatas. Untuk Rumnas Barian ini hanya undangannya sifatnya terbatas, hanya maksimal dihadiri 2-3 orang. Sebetulnya kita pengen mengundang panjenengan semuanya, tapi kok sepertinya tidak memungkinkan dari faktor tempat maupun faktor materi dari kebutuhan wisuda tersebut. Tapi ala kulli hal kalau sampaikan ke panjenengan sebagai informasi, dan panjenengan merupakan donatur resmi juga dari Pondok Marhaban, bahwasannya akan diadakan wisuda tahfidz santri Pondok Pesantren Marhaban pada hari ini nanti insyaallah jam 7:30 mangki. Ingkang dipun wisuda jumlahnya ada 17 santri, Bapak Ibu. Dari 17 santri ini ada 14 santri yang sudah hafal 30 juz Al-Qur'an. Jadi ini tabunganipun panjenengan yang setiap bulan menyisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada panjenengan untuk Pondok Marhaban, kita gunakan sebagai dana operasional untuk menunjang kesuksesan dan kelancaran operasional pondok. Alhamdulillah hari ini mewisuda 17 santri yang 14 sampun hafal 30 juz Al-Qur'an. Jadi ini merupakan amal jariah panjenengan sedanten lan mugi-mugi bisa menjadi penyelamat, pemberi syafaat kepada kita semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari 17 santri, 14 santri hafal 30 juz, ada 3 yang boten selesai. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang pertama, ada di antara 3 santri niku, ada memang 1 santri yang izin kepada saya, Ustaz, saya di tahun-tahun awal ini ingin memperdalami bahasa Arab dan ilmu agama dulu, sehingga saya izin tidak menghafalkan Quran. Oh iya, nggak apa-apa. Maka berhenti sampai juz yang ke-8, kemudian pulau ganti hafalannya, diganti dengan rumus-rumus ilmiah dari syariat Islam, menghafalkan rumus bahasa Arab, menghafalkan rumus-rumus fikih, sehingga santri ini memang fokusnya di bidang keilmuan. Yang 1 santri boten selesai hafalan. Kenapa? Karena ketika masuk niku dereng saged maos Quran, Pak. Boten lancar, dereng saged. Karena seusia dengan kula, dulu SMA juga satu angkatan, Pak. Lulus tahun 2014. Semenjak tahun 2014 sampai masuk tahun 2023, kalau ini niku hampir sama sekali tidak pernah buka Quran. Jadi 9 tahun niku sama sekali tidak pernah buka Quran. Hampir tidak pernah. Ketika Ramadan pun boten ngaji. Jadi kan bisa bayangkan betapa sulitnya atau betapa repotnya ngurus 1 santri ini karena memang belum bisa baca Quran. Ya alhamdulillah di tahun yang kedua santri tersebut meskipun belum selesai hafalan Qurannya, tapi alhamdulillah bacaan sampun lumayan tertata, sudah punya hafalan 3 juz lebih. Dan sudah menjadi imam di tempat asalnya. Piantun Pacitan, orang Kebun Agung. Niku yang kedua. Yang nomor 3 yang belum selesai hafalannya, niku Ananda Mahmud. Jadi kan mungkin pernah atau bahkan sering mendengar nama itu karena memang dia ahli di bidang qori.
Mahmud ini hafalannya tidak selesai. Kenapa? Karena banyak dimanfaatkan untuk lembaga-lembaga di luar pondok. Jadi MTS Negeri Pacitan itu nyuwun untuk dibimbing qiraah. Kemudian dari kantor Kementerian Agama juga memasukkan Mahmud ke salah satu pengajar qiraah di Jamiatul Qurra wal Hufaz di Pacitan. Bahkan pondok MMI, pondoknya Ustaz Syarif di Pundi Candi Wali. Candi napa hukum mereka, Pak? Niku juga minta jadwal untuk diberikan kesempatan kepada Mahmud untuk ngisi kajian qiraah di sana. Akhirnya jadwalnya itu malah banyak di luar pondok sehingga hafalannya itu malah sekarang dari selesai. Sekarang sudah dapat 27 juz. Jadi nanggung Pak, kirang 3 juz, tapi belum selesai, kita sampaikan belum selesai. Yang nanti Mahmud ini setelah diwisuda akan melanjutkan di Pondok Malih untuk menyelesaikan sampai juz yang ke-30. Nah, meskipun ada 3 santri tersebut ingkang garing selesai hafalannya. Di samping ketiga santri tersebut, alhamdulillah ada 14 santri ingkang sampun selesai hafalan Qur'annya 30 juz. Bahkan ada di antara mereka yang sudah siap dan bisa menyetorkan hafalan Al-Quran 30 juz dalam satu kali majelis. Nah, kalau ini juga sudah kita ujikan secara menyeluruh, ujian tasmik menyetorkan seluruh hafalan. Niku hampir di antara mereka hampir semuanya menyetorkan hafalan meskipun tidak komplit 30 juz sekali duduk. Tapi ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5 ketika menjelang prosesi wisuda hari ini. Dan ini sebagai informasi bagi panjenengan, dan kita wajib bersyukur kepada Allah. Semoga itu menjadi sebuah amal jariah yang memberatkan amal timbangan kita bersama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Ini sebetulnya persiapan wisuda Pak ini, tapi ini karena memang sudah menjadi kewajiban jadwal ulang maka tetap harus datang. Dan santri pun hari ini yang nanti akan diwisuda, niku wonten santri yang sekarang juga masih ngisi pengajian wonten Perumnas Bangunsari. Jadi memang ada santri-santri yang memang sudah kita mulai berdayakan di masyarakat untuk ngisi-ngisi kajian di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Sabi, hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah, judulnya Fadlul Ladzina Ya'maluna bil Qur'an. Keutamaan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat namanya Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Qala, bahwasannya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bi yataqaddamuhum suratul Baqarah wa Ali Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan Allah datangkan Al-Qur'an. Wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bi, kemudian juga akan Allah datangkan nanti di hari kiamat ahlihi, para ahlul Qur'an, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang mana sepanjang hayatnya senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah datangkan, orang yang mengamalkan juga akan Allah datangkan. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah menyebutkan taqaddamuhum suratul Baqarah wa Ali Imran. Kemudian akan maju di hadapan Allah dua surat. Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran. Wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengibaratkan kedua surat ini di hari kiamat nanti salah tata amsal, dengan 3 pengibaratan, dengan 3 permisalan. Manasibuhunna ba'du, yang mana aku tidak akan pernah melupakan apa yang Rasulullah sabdakan ini. Ka'annahuma ghamamatan, yang pertama Rasulullah mengibaratkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran nanti di hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan keduanya seperti 2 kumpulan awan. Seperti 2 kumpulan awan. Audullatani saudawani, atau dua kepingan awan yang berwarna hitam, besar sekali. Bainahuma syarqun, antara kedua awan tersebut ada sebuah celah yang memancarkan cahaya. Au ka'annahuma firqani min thairin shawaf, atau kata Rasulullah, mereka berdua, surat Al-Baqarah dan Ali Imran, itu seakan-akan seperti 2 kelompok burung yang terbang berdampingan.
dua kawanan burung yang terbang berdampingan. Yuhajjani an shahibihima. Lalu keduanya dalam kondisi sibuk berhujjah, sibuk untuk menyelamatkan, memberikan alasan terbaik kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika prosesi Yaumul Hisab. Hadza lafdzu Ahmad, ini merupakan hadis riwayat Imam Ahmad, wa rawahu Muslim, juga merupakan riwayat Imam Muslim an Ishaq Ibnu Mansur, dari Ishaq bin Mansur. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis yang baru saja kita bacakan niki menggambarkan betapa hebatnya Quran di dalam membela para orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan memang satu-satunya hal yang setia dengan kita niku amal soleh, yang sampai nanti berdiri di hadapan kula panjenengan sami di hadapan Allah niku amal soleh. Kita tidak bisa mengharapkan yang lain. Kita tidak bisa mengharapkan anak, mboten saged mengharapkan suami, mboten saged mengharapkan istri, tidak bisa mengharapkan orang tua. Karena Allah menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu nanti seorang saudara akan lupa dengan saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi. Seorang anak akan lupa, akan lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Kemudian bahkan lupa dengan sahibah, lupa dengan pasangan hidup. Wabani, juga lupa dengan anak-anak kandungnya. Bapak ibu boten kemutan kalih putra putrinipun, suami istri boten kemutan kalih pasangan hidupnya. Yang katanya cinta sehidup semati, ternyata niku semuanya dusta ketika nanti sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta manusia niku sebetulnya boten murni, Pak. Artinya boten murni niku pasti kita punya alasan di dalam mencintai. Selalunya seperti itu. Misalkan kita cinta dengan istri gara-gara cantiknya, istri cinta kepada suami gara-gara sugih, pekerjaannya benar. Cobi misalkan suami kita dipecat atau tidak punya apa-apa, tentu cinta kita akan berkurang. Artinya cinta itu buatan murni. Dan seperti itu nanti di hadapan Allah semuanya akan tersingkap. Orang-orang yang katanya mencintai demi sesuatu yang tidak penting, nanti akan tersingkap, semua cintanya akan hilang. Kenapa? Hari itu buatan engkau punya apa-apa. Sehingga Bapak Ibu yang kami muliakan, ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini pernah hidup meneliti selama 30 tahun, meneliti kehidupan manusia untuk mencari apa yang menjadi hikmah kehidupan, apa yang mencari sumber keselamatan, Lalu Hatim Al-Asom ini setelah 30 tahun melakukan riset, meneliti, beliau menyampaikan, ini ra'aitul khuluq. Saya itu sudah melihat manusia hidup selama 30 tahun lamanya. Wa ra'aitu kulla wahidin minhum lahu mahbubun wa ma'syuqun indah. Lalu saya menyaksikan setiap manusia itu ternyata memiliki orang-orang yang katanya betul-betul mencintai dia. Sebagian dari orang yang katanya mencintai itu saking besarnya cintanya, itu katanya tanpa pamrih. Pokoknya mencintai apa adanya. Nah, jenengan cintani kepada istri, Pak, itu apa adanya, apa ada apanya, Pak? Nah, kalau jujur karena ada apanya, bukan apa adanya. Kata beliau, ada orang yang katanya cintanya tulus luar biasa, apa adanya. Dan itu seringkali menjadi kalimat-kalimat yang palsu. Bahkan ada sebuah meme atau sebuah statement yang unik yang menyebutkan seorang wanita itu ketika dekat dengan laki-laki sing sugih, niku kalimatnya, Mas, aku cinta kepada panjenengan bukan karena harta sampean lho. Nanti kalau seorang wanita itu dekat dengan laki-laki sing ganteng, niku ngomongin, Mas, saya cinta dengan dia bukan karena fisik, saya nggak mandang fisik. Nanti ketika dekat dengan seorang laki-laki, anaknya tokoh masyarakat, gimana, Mas, saya dekat dengan bukan karena saya pengen jabatan loh. Tapi giliran yang mendekati laki-laki sing wis ra duwe duit, wajah ini pas-pasan, anak yang mau randuwe ini kumbulet mawon. Tunjukkan kesetiaanmu dulu, Mas, tunjukkan effortmu, tunjukkan perjuanganmu. Niku padune megah, Pak. Tapi banyak alasan. Artinya nopo? Cinta itu mesti ada sesuatu di baliknya. Lalu Hatim Al-Asom mengatakan, di antara orang yang katanya cintanya tulus, itu dibuktikan dengan keadaan. Ada nyatanya orang yang katanya cintanya tulus, baru pasangannya mendapatkan ujian, itu boten sanggup. Katanya cinta dengan suami, giliran suami dipecat, akhirnya boten sanggup hidup bersama suami. Giliran suaminya sakit, akhirnya boten sanggup merawat suami.
Sami laki-laki juga demikian, katanya cinta dengan perempuan, giliran istri nyuwun sewu, boten saged pikantuk keturunan misalkan, niku pun boten setia. Gara-gara istrinya nyuwun sewu misalkan dalam kondisi sakit selama bertahun-tahun, boten sanggup untuk merawat. Banyak yang seperti itu kata Hatim Al-Nasuh. Ada lagi orang yang katanya cintanya tulus, cintanya setia, bisa menghadapi segala ujian bersama, luar biasa. Tapi kata Hatim Al-Nasuh, seberapa besar pun cinta dia kepada orang yang dia cintai tadi, kata beliau, tidak ada satupun yang kemudian sampai setia mau dikubur ketika orangnya mati. Tidak ada seorang suami sing kersa nderek dimakami ketika garwane sedo. Wonten Pak teng rumah barian kang wonten niku, Pak. Mboten enten to, Pak. Ibu juga wonten secinta apapun kepada suami, tetap suamine sedo. Iku mboten kersa dipun kuburni bersama suaminya. Lalu Hatim niku ngendikane seandainya cinta itu setia, maka tidak mungkin dia meninggalkannya dalam kondisi apapun, kata beliau. Lalu beliau mikir, lalu berarti cinta itu semuanya semu. Bukti yang kedua kata Hatim Al-Nasuh, nanti ketika di padang mahsyar itu semuanya lupa. Seandainya cinta itu betul-betul besar, betul-betul dahsyat, betul-betul tidak ada pamrih sama sekali, di hadapan Allah ketika kondisi dihisab harusnya masih mencintai. Nyatanya tidak. Maka cinta niku tergantung dengan kondisi juga. Kadang-kadang suami yang katanya cinta mati dengan istri niku nembe wonten gempa mawon bojone ditinggal ning omah dhewe kok. Mikir awake dhewe, mboten mikir keselamatan istrinya. Katanya cinta kok ditinggal dhewe. Nah, artinya nopo? Cinta itu kadang juga memandang kondisi. Lalu kata Hatim Al-Nasuh, beliau menyampaikan, maka saya tidak mendapati ada sesuatu yang betul-betul cinta seperti cintanya amal soleh, kata Hatim Al-Nasuh. Kenapa? Karena amal soleh itu satu-satunya yang setia sekali. Kemanapun Anda pergi akan diikuti, kemanapun Anda akan berpijak akan senantiasa dia ada di situ. Ketika nanti Anda sakit dia mengiringi, ketika Anda bahkan mati dia dikuburkan bersama dengan Anda. Ketika di alam barzah nanti dia mewujudkan dirinya, menjelmakan dirinya menjadi sosok yang hidup yang menemani sepanjang alam barzah. Tidak ada yang sesetia ini, kata beliau. Maka beliau takjub sekali dengan amal soleh, dengan membaca sekian banyak hadits Nabi, banyak ayat Quran yang menerangkan. Ketika Nabi mengatakan misalkan, ketika nanti orang-orang meninggal dunia, termasuk kula jenengan sami, ketika nanti orang-orang mati, kemudian kata Nabi diikuti oleh 3 perkara. Yang pertama diikuti oleh amal solehnya, yang kedua diikuti oleh keluarganya, yang ketiga diikuti oleh hartanya. Lalu kata Nabi, yarji itnani, yang 2 kata Rasul pulang. Selesai kita dimakamkan, yang 2 pulang, Pak. Anggota keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, itu lambat laun akan lupa dengan kita. Sesedih apapun seorang anak ditinggal wafat bapaknya, setahun 2 tahun pun lupa. Kehidupan berjalan normal, semuanya akan tergantikan. Sosok ayah, sosok ibu mungkin akan digantikan dengan orang lain, atau mungkin digantikan oleh keadaan yang memaksa dia harus hidup mandiri. Nah, apalagi kalau meninggal dalam kondisi masih muda. Laki-laki masih muda, istri rodo ayu, Pak. Niku nembe dorong dino niku pun dilirik banyak orang, istri kita nanti. Atau dibalik, ngoten juga seorang istri yang meninggal, suaminya masih muda. Niku nembe jenengan dorong dino pun dilirik wong liya, Bu. Kula yakin. Artinya apa? Tidak ada yang betul-betul bertahan. Semuanya tergantikan. Harta kita semuanya akan dimiliki orang lain, jabatan kita akan dipegang oleh orang lain. Semuanya akan tergantikan. Semuanya akan pulang meninggalkan kita, kecuali kata Nabi amal soleh yang bertahan menetap di alam barzah. Rasulullah menyebutkan akan menjelma, mewujudkan diri sebagaimana apa yang dia kerjakan. Kalau hamba ini merupakan hamba yang penuh dengan kebaikan, dia orang yang soleh, maka amal soleh tadi akan menjelma menjadi sosok yang enak dipandang, baunya wangi, menemani setiap saat di alam barzah. Lalu dia tugasnya juga akan melindungi kita, memberikan kenyamanan ketika mendapatkan pertanyaan di alam barzah. Bahkan kata Rasulullah sampai mendatangkan sebuah jendela yang didatangkan setiap pagi dan sore, dibuka dari pintu atau jendela itu, nanti tempat kembalinya di surga seperti apa, semuanya tampak jelas. Amal soleh yang tugasnya seperti itu. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, ketika nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, sami nanti yang mendampingi kita adalah amal soleh kita. Maka sejauh mana perjuangan kula panjenengan terhadap amal soleh,
itu nanti yang akan mereka perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini disebutkan yu'ta yaumal qiyamah. Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat. Wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi. Orang-orang yang mengamalkan juga akan datang. Kalimat yang luar biasa dalam hadis ini niku kalimat yataqaddamuhum suratul Baqarah wa Ali Imran. Nanti kita insya Allah akan berada di balik naungan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa Rasulullah menyebutkan dua surat tersebut? Karena dua surat itu merupakan surat yang paling panjang. Bukan paling banyak ayatnya, tapi paling panjang secara bacaannya. Al-Baqarah niku 2 juz lebih, Pak. 2 juz lebih, hampir 2 juz setengah. Kemudian Ali Imran juga gitu, Pak, sekitar 2 juz atau kurang-kurang dikit. Yang mana dua surat itu merupakan surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Nah, apalagi ke orang itu sampai bisa mengamalkan seisi Quran, maka yang datang boten namung Al-Baqarah, boten namung Ali Imran, tapi seluruh surat akan datang menaungi. Jangankan surat Al-Baqarah yang segitu panjangnya, jangankan surat Ali Imran yang segitu panjangnya, bahkan sekedar 1-2 ayat atau 1-2 surat yang kita hafalkan itu mau nanti akan sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu cuma pendek, cuma 1 lembar lebih setengah, 1 lembar setengah halaman, 1 lembar setengah halaman. Niku ternyata bisa mendatangkan syafaat, bisa mendatangkan penolong, bisa mendatangkan pertolongan di alam barzah sampai memastikan keselamatan jenazah ini di alam barzah sampai nanti Allah bangkitkan. Bahkan kata Nabi, kata para ulama, meskipun mungkin orang yang dimakamkan ini dalam kondisi mati dalam kondisi banyak dosa, itu bahkan masih memiliki kesempatan dimungkinkan dia akan selamat karena dia banyak membaca surat Al-Mulk ketika masih hidup di dunia. Maka kalau kita memiliki waktu luang dan harus kita sempatkan setiap hari Bapak Ibu, niku jenengan usahakan 1 kali mawon membaca surat Al-Mulk. Waktunya kapan? Monggo terserah panjenengan. Boleh di waktu malam, boleh di waktu ba'da subuh, boleh di waktu siang, duha, sore, terserah. Tapi yang terbaik membaca surat Al-Mulk di waktu malam, jenengan ba'da isya atau sebelum tidur, panjenengan menyempatkan waktu boten ngantos gangsal menit membaca surat Al-Mulk dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir jenengan baca. Nanti kalau panjenengan rutin membaca surat Al-Mulk niki kula yakin setahun jenengan amalkan pasti hafal. Pasti hafal. Karena sebetulnya rumus menghafal Quran niku mboten perlu mikir, mboten perlu dipun hafalni. Ngapal Quran niku mboten perlu menghafal. Makanya orang Klaten namanya Ustaz Qosimi itu punya metode menghafal tanpa menghafal. Pripun niku? Menghafal tanpa menghafal. Maksudnya apa? Karena memang menghafal niku tidak perlu menghafal. Menghafal niku cukup dengan cara membaca berulang-ulang. Panjenengan membaca berulang-ulang niku otomatis nanti akan hafal sendiri. Dan ini sudah panjenengan rasakan atau sudah dirasakan oleh banyak orang. Betapa banyak orang di kampung-kampung yang tidak bisa membaca Quran tapi bisa hafal surat Yasin. Apa Pak Yasin? Padahal kan Yasin betul sakit nih. Bahkan dia nggak tahu ini huruf ba, ini huruf ta, itu buat ngerti. Tidak tahu huruf hijaiyah, tapi hafal surat Yasin. Kenapa? Karena sregep dipun baca setiap hari Jumat, malam Jumat. Padahal membacanya hanya malam Jumat saja. Maka kalau yakin panjenengan misalkan mengamalkan surat Al-Mulk, kemudian jenengan baca setiap hari setahun mau, atau bahkan nggak sampai setahun, setengah tahun mau, niku panjenengan insya Allah hafal Quran. Hafal surat Al-Mulk kok hafal Quran. Al-Quran ini dereng pakai sedowo. Hafal surat Al-Mulk insya Allah. Dan niku juga kita pernah mengamalkan Pak. Dulu Pak, kalau belum hafal surat Al-Waqiah, lalu ketika itu membiasakan bersama dengan guru setiap malam membaca surat Al-Waqiah. Boten kula hafalkan, hanya membaca niku. Dan memang kula pengen membuktikan metode tadi itu. Itu ternyata dalam waktu 1 bulan 5 hari, 1 bulan 5 hari atau 1 bulan niku pun hafal Pak. Padahal modelnya namun setiap hari membaca bersama ba'da isya. Padahal Al-Waqiah niku lebih panjang dari surat Al-Mulk. Tapi ternyata sebulan hafal. Kalau niku di hari yang ke-31 niku pun mulai nutup Quran. Coba bareng-bareng dulu nutup Quran. Niku pun lancar. Artinya pun lancar niku ternyata ingat semuanya.
Setelah niku di waktu 3 bulan lebih 10 hari kalau lebih niku nyobi baca sendiri tanpa bersama-sama, tidak menggunakan Quran, ternyata sudah hafal. Artinya nopo? Kita hanya modal membaca berulang-ulang niku bisa hafal Quran. Dan dengan metode tadi itu Pak, itu ternyata beliau Ustadz Qosimi tadi itu beliau meneliti nyosewu orang yang paling bodoh itu bisa hafal dengan cara membaca ulang sebanyak 120 kali. Niku nyosewu orang yang paling boten pinter, orang yang paling rendah IQ-nya itu membaca diulang-ulang sebanyak 120 kali. Niku insya Allah hafal dengan apa yang dia baca. Kalau orangnya cerdas itu bahkan berkurang banyak, cukup 60 kali, kadang cukup 40 kali, kadang cukup 20 kali diulang, niku otomatis langsung hafal. Dan ini monggo panjenengan amal nih. Diamalkan lho Bu. Tahun ngaji kula tanya mulih. Pun apal napa derek. Karena ini penting. Surat Al-Mulk niku jenengan baca menjadi surat perlindungan yang Rasul pastikan, yang Rasul memberikan jaminan akan melindungi kita di alam barzah. Lah kalau panjenengan pengen sing lebih terlindungi lagi niki Pak, Al-Baqarah dan Ali Imran panjenengan hafalkan, nanti dilindungi di saat kondisi di padang mahsyar. Lah kalau dipanjang Ustaz yo alam barzah niku lebih ringan dibandingkan dengan padang mahsyar. Maka alam barzah itu cukup pakai Al-Mulk ngoten. Lah mungkin di padang mahsyar kan lebih mencekam, lebih menakutkan, lebih butuh akan syafaat. Dan ini mungkin tentunya lebih panjang suratnya. Perjuangannya juga harus lebih banyak, dan insya Allah kalau kita niatkan bismillah insya Allah bisa hafal. Kalau toh boten hafal, panjenengan sering membaca dan sering mengamalkan apa yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah juga surat Ali Imran. Ada banyak sekali perintah-perintah Allah dalam kedua surat ini. Surat Al-Baqarah itu juga merupakan surat yang menjadikan syaitan lari terbirit-birit. Rasulullah menyebutkan inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari terbirit-birit dengan sebuah rumah yang di dalamnya istiqomah dibacakan surat Al-Baqarah. Maka panjenengan di rumah, makanya kalau sering menyampaikan ngaji niku di semua tempat baik. Ampun sampai mengkhususkan ngaji hanya di masjid. Karena kalau kita pas boten teng masjid, mungkin malah boten kersa ngaji. Aku ngaji gelem kuning masjid tok. Ampun ngoten. Di segala tempat. Termasuk rumah kita. Rumah kita niku ampun sampai sepi dengan ibadah. Makanya Kanjeng Nabi Rasulullah niku tidak pernah sholat sunnah di masjid Bapak Ibu. Rasulullah itu sholat sunnahnya teng dalam di rumah. Kenapa? Karena jangan sampai rumah ini sepi dari ibadah. Jadi kita itu juga harus punya kenangan indah bersama dengan rumah kita. Rumah yang panjenengan beli dengan uang yang panjenengan tabung selama bertahun-tahun, panjenengan bangun dengan penuh penuh perjuangan, dengan penuh effort, maka harus kita perjuangkan juga dengan mengisinya dengan amal-amal ibadah, ngaji teng dalam, sholat sunnah di rumah. Dan nanti surat yang harusnya sering kita baca di rumah adalah surat Al-Baqarah, karena ini yang menjadikan setan tidak betah dengan rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah. Bapak Ibu yang kami muliakan, lalu tadi ketika di padang mahsyar kita akan bernaung insya Allah di balik Al-Quran. Lalu Rasulullah menyebutkan, lalu naungan mana yang lebih hebat, naungan mana yang lebih menjamin dibandingkan dengan naungan Al-Quran. Siapa yang berada dengan Al-Quran, malaikat mana yang Al-Quran. Niku titik intinya ada pada mengamalkan Quran. Orang yang dinyatakan ahlul Quran niku sebetulnya tidak hanya orang yang bisa menghafalkan Quran, Pak. Karena tadi nih, ngapalin Quran niku bagi sebagian orang itu sulit. Janji nggih ibu-ibu tahun depan hafal juz 30. Nggih Ustaz, tahun ngaji nggih dereng hafal. Mungkin tahun ngaji janji Ustaz tahun depan nggih dereng hafal mulai. Nah, karena kalau kemutan, kalau ben seingat saya dulu pernah sekitar berapa tahun yang lalu nggih. Bismillah tahun ini hafal juz 30. Saat ini pun hafal mboten dereng Bu? Dereng riyen nggih. Tahun ngaji kula yakin nggih dereng mulai nggih. Artinya apa? Ngafal niku sulit kadang-kadang bagi sebagian orang. Lah maka kalau yang dinyatakan ahlul Quran itu hanya orang yang hafal Quran, niku terlalu mengkerdilkan istilah atau deskripsi dari ahlul Quran. Maka ahlul Quran itu kata para ulama intinya ada pada ya'maluna bil Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apa yang mampu kita pahami
berdasarkan pemahaman para ulama yang telah tersampaikan kepada kita dari ayat-ayat Al-Quran, monggo kita amalkan. Monggo kita amalkan. Misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Ya berarti kita harus banyak mengucapkan kalimat istighfar. Allah mencintai misalkan orang-orang yang bersikap adil, misalkan, maka kita harus bersikap adil. Sebagai seorang pimpinan keluarga, sikap kita harus adil. Sebagai seorang pimpinan, misalkan dalam sebuah lembaga, harus bersikap adil. Misalkan Allah mengatakan lagi dalam Quran, misalkan aqimus sholat, misalkan tegakkan sholat. Ya berarti kita harus melaksanakan sholat sepanjang yang kita mampu. Tidak hanya dengan melaksanakan amalan sholat fardu, tapi juga melaksanakan amalan sholat sunnah. Ya. Allah memotivasi kita untuk banyak sedekah. Kita mengamalkan apa yang mampu kita dapatkan dalam Quran, itu kita amalkan. Misalkan Allah mengatakan dalam Quran, misalkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan akan meribakan sedekah. Berarti kita sebisa mungkin mencoba untuk terlepas dari transaksi yang berbau riba. Nah seperti itu. Itu namanya mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Sebatas mana ilmu kita, itu yang kita amalkan. Tentunya dengan melanjutkan senantiasa belajar untuk memperdalam ilmu tentang Al-Quran kita. Yang kedua, mengamalkan Quran itu mengamalkan Quran itu sering berinteraksi dengan Quran. Dan berinteraksi itu banyak. Panjenengan bisa membacanya, panjenengan bisa mentadaburi maknanya, panjenengan bisa mengajarkannya, panjenengan bisa menghafalkannya. Banyak. Paling tidak seminimal-minimalnya kita niku saged berinteraksi dalam koridor membaca. Tersebut membaca Quran, tentunya dengan mempelajari tajwidnya. Tajwid niki wajib, hukumnya wajib loh, kakung dipelajari. Wajib, karena para ulama ngendikan al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Hukum membaca Quran dengan tajwid yang benar, hukumnya niku hatmun lazim, wajib. Wajib niku berarti ketika ditinggalkan dosa mboten, Pak? Dosa. Kenapa? Karena wajib. Yang Allah wajibkan atas diri kita, niku kita diwajibkan untuk mempelajari tajwid dengan baik dan benar. Perkara mangke misalkan kita pun belajar sekian tahun kok dereng saged dengan bagus membaca Quran, niku urusan yang lain. Yang penting sampun wonten perjuangan, sampun wonten keseriusan di dalam kita mempelajari ilmu tajwid. Dan memang ada tahapan-tahapannya mempelajari Quran dari segi bacaan. Niku yang pertama memang ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu kita harus memperbaiki makhorijul huruf dulu, Pak. Jadi yang paling bawah niku makhorijul huruf dan sifat huruf. Niku harus diselesaikan dulu. Nanti yang level berikutnya setelah makhorijul huruf selesai, sifat huruf selesai, naik tingkat kita mempelajari hukum tajwid, hukum nun sukun, hukum tajwid, hukum mat, hukum tanwin. Itu dipelajari. Nanti sampai di masalah borek-borek dalam Quran. Bagaimana nanti hukum imalah, baca imalah itu seperti apa, baca saktah itu seperti apa. Ini hukum-hukum yang langka dalam Quran. Nanti setelah niku clear, beres, nanti baru yang berikutnya nanti nopo dipun kembangkan dengan suara dan intonasi, nada dilakukan. Niku tahapannya seperti itu sebetulnya. Lah orang sekarang kadang-kadang niku dereng punya makhorijul huruf, dereng punya sifat, langsung di puncaknya langsung nada. Pokoknya pengen tak lakoni. Akhirnya pun matnya niku dipanjang-panjang ini sesuai dengan nada. Nah, akhirnya keseret-seret. Nah, guru-guru kita ngendikan dulu gitu, oh diseret-seret motornya, kenapa? Kenapa? Karena kita niku sudah mencoba memasukkan nada di dalam tajwid yang belum mapan. Maka harusnya tajwid niku rampung dulu, baru nada nanti di puncaknya. Niku ngoten, Pak. Yang paling dasar sifat dan makhorijul huruf, dua niku bareng. Kenapa? Karena ada beberapa huruf yang makhorijul hurufnya sama, yang membedakan hanya sifat hurufnya saja. Seperti huruf sin dan huruf shad. Ini sama, makhorijul hurufnya sama, yang membedakan hanya sifat hurufnya. Huruf shad punya sifat isti'la, sementara huruf sin tidak punya. Nah, ngoten iki. Tapi jenengan tidak wajib paham teorinya, niku mboten wajib. Yang diwajibkan apa? Sing penting pas maos Quran betul. Niku yang diwajibkan. Makanya dulu guru-guru kita niku mboten ngajari tajwid, tapi langsung ngajari iqra, langsung ngajari juz amma. Sing penting nek nun ketemu huruf iki diwaca gini,
Yang penting kalau tandanya ngeten iki ono pedang panjang, lho ini berarti dibaca 6 ketukan. Betul disebutkan ini mat wajib mutasil, ini hukum ikhfa, betul. Tapi langsung praktek. Kenapa? Karena memang yang wajib itu adalah membaca dengan tajwid. Dan niku orang-orang yang seperti itu niku juga terkategori menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran. Meskipun belajar sekian tahun itu dereng saged-saged. Kalau pertama kali dulu lulus pondok pesantren tahun 2016, niku langsung diminta untuk membimbing tahsin 2 keluarga wonten Bangunsari. 2 keluarga wonten Bangunsari. Kemudian ketika 2016 sampai 2017 niku bimbing keluarga niku sampai kemarin terakhir ketemu niku nembe kalau wingi kula ngisi kajian di malam Sabtu kalau niki hari Ahad malam Sabtu ngisi pengawasan. Niku ketemu dengan salah satu piantun yang dulu 2016 niku ikut pertama kali tahsin. Niku mengatakan, Ustaz, saya itu sampai sekarang urung iso ngomong sok dengan betul. Lah piye kudu ngarep pesentek mesti ngopos kabeh ilang angin. Jadi kalau sering nyampaikan boten napa-napa Pak, yang penting jenengan istiqomah belajar. Sampai saat ini niku tetap masih belajar tajwid. Dengan saya dulu, setelah niku pindah dengan Ustadz Ihsan. Teman ini sering kan isi kajian, beliau dengan beliau sekian tahun mulai lamanya. Setelah niku sekarang pindah malih karena dengan Ustadz Ihsan jadi nopo sampun lama kurang iso-iso wis isin kata beliau. Dari dulu awalnya muridnya 8, karek ngomong kalih di beliau termasuk yang istiqomah, akhirnya mengundurkan diri juga karena sampun merasa malu sekian tahun boten sakit-sakit. Sekarang belajar mulai dengan Ustadz Anton, Ustadz dari Pondok Marhaban juga. Niku dengan semangatnya tetap rutin ngaji setiap pagi sampai syuruk niku ngaji meskipun tadi Pak dengan kondisi terbata-bata membaca Quran. Nah, artinya nopo niki yang dibutuhkan Allah. Ya ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita semangat di dalam mempelajari Al-Quran meskipun dalam kondisi penuh dengan kesulitan sekian tahun lamanya. 2016 sekarang pun 2025 belajar tajwid 9 tahun dan tetap selalu ingin belajar terus-menerus sampai bisa dan sampai sekarang belum bisa. Kalau niku sering guyoni ngeten, alhamdulillah Pak, jenengan dereng sakit. Lah kok ngoten Ustaz? Nek jenengan sakit malah jenengan kemalan mungkin mboten purun ngaji melih. Kalau sampaikan ngoten. Jenengan harus bersyukur belum bisa ngaji dengan baik. Dengan belum bisa ngaji dengan baik, panjenengan tetap ikut majelis tahsin. Seandainya panjenengan pun pinter, bisa jadi panjenengan malah boten kersa ngaji tahsin malih. Nah, ngoten. Kalau guyoni ngoten, lah terus semangat sampai hari ini. Nah, niki sekedar cerita, artinya nopo yang namanya Ahlul Quran, niku semua orang yang memiliki kecenderungan interaksi ketat dengan Al-Quran, insya Allah dinyatakan sebagai Ahlul Quran yang nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat di alam barzah, mendapatkan syafaat nanti di hadapan Allah di padang mahsyar. Bapak Ibu yang kami muliakan, wabillahi mengatakan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mungkin menjadi sebuah kebaikan kita bersama, menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa sandingkan kita, bersamakan kita dengan Al-Quran, dan panjenengan doakan semoga Pondok Marhaban senantiasa bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada para santri-santrinya, bisa mencetak para kader-kader penghafal Quran sebagaimana visi dari pondok pesantren, yaitu mewujudkan generasi Qurani yang mampu mengajar Al-Quran dengan baik dan mampu diterjunkan di tengah masyarakat. Mungkin nanti bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Kami selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Marhaban mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan yang telah ikut andil di dalam mensukseskan pembelajaran dalam Pondok Marhaban sehingga sampai bisa sejauh ini. Dan kita masih berkomitmen untuk mempertahankan beasiswa santri sampai di tahun yang ketiga, bahkan nanti sampai di tahun yang keempat insya Allah. Semoga Allah juga memberikan keistiqomahan kepada kita dan seluruh pengurus yayasan untuk bisa senantiasa mengaturkan amanah dari para donatur dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi berkata, wonten pertanyaan wabillahi. Tanya Ustaz tentang sholat qobliyah Jumat Ustaz. Yeah. Nah, ini ada yang mengamalkan dan ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat qobliyah Jumat itu ada apa tidak? Karena ada kontroversi, ada perbedaan di antara para ulama yang menyebutkan ada dan tidaknya sholat qobliyah Jumat. Nah, dan seringkali Pak, ini menjadi masalah yang sensitif.
yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menimbulkan keretakan di dalam jamaah keutuhan kaum muslimin. Padahal ini masalah yang sangat sederhana. Sholat qobliyah Jumat itu ada atau tidak? Jadi kita kembalikan kepada definisi sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu adalah sholat rawatib. Rawatib itu artinya dari kata rotib, artinya apa? Sesuatu yang tertib, rutin, yang mengiringi pelaksanaan sholat fardu. Syarat dari pelaksanaan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah itu dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Jadi kan melaksanakan qobliyah subuh, niku setelah adzan atau setelah ini adzan, Pak? Setelah adzan. Qobliyah zuhur juga setelah adzan. Semua sholat sunnah qobliyah niku setelah adzan. Nah, untuk qobliyah Jumat ada atau tidak tergantung pelaksanaan Jumatannya. Kalau Jumatannya dilaksanakan hanya satu adzan, maka tidak ada qobliyah. Kenapa? Karena posisi ketika adzan niku khotib sudah di atas mimbar, sehingga tidak ada kesempatan untuk sholat sunnah qobliyah. Kapan mau qobliyah? Wong ketika datang ke masjid, kemudian sholat sunnah sebelum Jumat, kemudian setelah itu masuk waktu zuhur, khotib naik ke atas mimbar, langsung adzan. Setelah adzan khotib langsung khutbah. Sementara ketika khutbah tidak boleh ada sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid saja. Sehingga ketika pelaksanaannya menggunakan satu kali adzan tidak ada qobliyah Jumat. Tapi ketika adzannya dua kali, maka di situ ada kemungkinan kita untuk bisa melaksanakan qobliyah Jumat. Adzan yang pertama niku dikumandangkan ketika pun masuk waktu sholat dereng. Sampun kan? Adzan yang pertama, setelah niku ada jeda antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua, dan niku sudah masuk waktu Jumat atau waktu zuhur, maka berarti di sini bisa dilaksanakan sholat qobliyah. Laksanakan qobliyah setelah niku adzan yang kedua dalam kondisi khotib sudah di atas mimbar. Hanya dari segi pelaksanaan saja, Pak. Makanya ulama yang menyebutkan tidak ada sholat qobliyah Jumat. Kenapa? Karena pelaksanaannya adzannya satu. Dan rata-rata ulama yang berpendapat tidak ada qobliyah memang melaksanakan Jumatan dengan satu kali adzan. Tapi kalau pelaksanaan Jumatan dua kali adzan bisa dikerjakan sholat qobliyah. Berarti ada sholat qobliyah. Ngoten Pak ini. Jadi sesimpel itu saja sebetulnya perbedaannya, dimulai dari tata cara pelaksanaan Jumatan kita seperti apa. Dan keduanya sama-sama betul, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Pak ini. Pun, Bapak Ibu, cekap? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.